Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi. Ya, bersyukur sekali pada pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kesempatan, kesehatan, kekuatan sehingga kita masih bisa bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk mengambil satu sejarah di hadapan Tuhan. Kita mau merenungkan setiap kebaikan Tuhan, setiap perbuatan tangan Tuhan yang nyata di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan yang menyertai seluruh kehidupan kita. Di saat kita mengalami kesusahan, di saat kita mengalami suatu pencobaan, di saat kita sakit, Tuhan menyentuh turun tangan untuk memulihkan setiap kita. Di dalam keadaan apapun kita, ketika kita sehat, Tuhan juga selalu bersama dengan kita. Kita percaya bahwa segala perbuatan Tuhan itu nyata dan ajaib buat setiap kehidupan kita. Aku percaya.
kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa memuji nama Tuhan. Kami bisa bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Kami berharap kiranya Tuhan pada pagi hari ini setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan boleh menjadi suatu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Engkau yang boleh hadir di tengah kami Tuhan, melawat setiap kehidupan kami. Bagaimanapun keadaan kami ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menggunakan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pendahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kristen aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Ya, itu rasanya saya akan mengajak jemaat sekalian, kita akan membaca satu firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Bagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, bisa membacakannya bersama-sama juga jika sudah menemukan ayatnya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Sekali lagi, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Amin. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau menjadi pohon yang baik yang menghasilkan buah-buah yang terbaik untuk Tuhan kita. Oleh sebab itu, kita tidak boleh terlepas dari pohon tersebut. Kita adalah ranting-rantingnya, dan Yesus itu adalah pokok pohon itu. Yesus pokok. Kita akan nyanyikan lagu ini biar kita bergerak, ya. Kita juga bisa ikutin gerakan kita. Yeah.
saatnya kita akan menenangkan setiap hati kita. Kita mau diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Hidup yang Tuhan berikan kepada kita adalah kesempatan buat kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hidup ini adalah kesempatan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kita kepada hidup yang dikenan oleh Tuhan. Kita akan berdoa, mohon Tuhan yang akan menolong kita untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan. Kami menaikkan syukur kami untuk kasih-Mu yang besar yang sudah menebus hidup kami, sehingga kami boleh menjadi hamba-Mu. Kami rindu pada pagi hari ini, firman Tuhan akan menolong kami untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup diperkenan oleh Tuhan. Dan kami mohon Allah Roh Kudus yang menolong kami untuk menerima dengan lemah lembut firman Tuhan yang akan mengajar kami bagaimana kami hidup menyenangkan Tuhan. Kami rindu masuk dalam kemuliaan Tuhan bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih banyak Tuhan, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Mari kita bersama buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hamba yang dikenan. Saudara, kalau saudara ingin masuk ke dalam sebuah pasar, selama pasar itu buka, saudara boleh masuk. Siapapun boleh masuk. Tidak ada juga aturan-aturan berpakaian untuk saudara masuk ke dalam sebuah pasar. Yang penting pakaian saudara layak dan pantas dipakai di tempat umum. Tidak ada aturan tidak boleh pakai celana jeans. Tidak ada aturan tidak boleh pakai kaos oblong. Tidak ada aturan tak boleh pakai sandal. Tapi tidak demikian pada waktu saudara ingin masuk ke istana presiden. Ada aturan. Saudara tidak bisa kapan saja masuk di sana. Saudara sekalian, saudara bisa masuk di waktu tertentu di mana juga tidak ada kegiatan kepresidenan. Ada aturan berpakaian untuk saudara masuk ke istana presiden. Saudara tidak boleh pakai kaos oblong. Saudara tidak boleh pakai celana jeans. Saudara juga tidak boleh berlaku tidak baik, berlaku tidak sopan di sana. Ada aturan-aturan saudara sekalian untuk saudara masuk ke istana presiden. Bagaimana dengan masuk ke dalam kerajaan surga, saudara sekalian? Saudara sekalian, dari pembacaan kita pada pagi hari ini kita akan melihat bahwa tidak semua orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga begitu saja. Bahkan orang yang berseru Tuhan, Tuhan pun tidak bisa masuk kerajaan surga. Jadi siapa yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga, saudara sekalian? Kalau kita melihat saudara sekalian pada bagian Injil Matius 7 ayat 15 sampai 23 ini, kita akan melihat orang yang dikenan masuk ke dalam kerajaan surga. Dikenan berarti diizinkan. Dikenan berarti disetujui. Dikenan berarti diterima dengan segala senang hati masuk ke dalam kerajaan surga. Yang pertama, saudara sekalian, orang yang dikenan masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Bagian ini disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat khotbah di atas bukit.
Pengajaran yang diberikan Tuhan Yesus yang dikenal dengan khotbah di atas bukit, dan bagian ini merupakan bagian-bagian terakhir dari pengajaran Yesus di atas bukit. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya mewaspadai nabi-nabi palsu yang datang kepada mereka. Saudara sekalian, dari zaman Perjanjian Lama sudah muncul nabi-nabi palsu. Mereka bernubuat demi nama Tuhan. Mereka mengajar demi nama Tuhan. Mereka melakukan mujizat demi nama Tuhan. Mereka mengusir setan juga demi nama Tuhan. Namun demikian, saudara sekalian, mereka ini tidak diizinkan, tidak dikenan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus, bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendaknya. Saudara sekalian, ini bukan hal yang mudah untuk melakukan firman Tuhan. Saya yakin saudara setuju bahwa tidak mudah untuk melakukan firman Tuhan. Iya tidak? Pasti jawabnya iya. Tidak mudah untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangankan melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan dengan baik itu pun tidak mudah. Pada waktu kita datang beribadah, kita sudah memuji-muji Tuhan, kita masuk di dalam firman Tuhan. Waktu kita mulai duduk mendengar, ada banyak godaan, ada pikiran-pikiran untuk memikirkan persoalan-persoalan yang kita hadapi, bagaimana jalan keluarnya. Mungkin kita memikirkan pekerjaan kita memikirkan keluarga kita, dan kita tidak memberikan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan dengan baik. Saudara sekalian, saya juga pernah mengalami hal seperti ini. Jadi untuk mendengar firman Tuhan pun itu tidak mudah. Kita harus memberikan hati kita. Kita harus bersemangat, kita harus antusias, kita harus menyadari sungguh-sungguh, meyakini sungguh-sungguh bahwa kita perlu firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu penting di dalam hidup kita. Saudara sekalian, kita akan bisa mendengar dan menyimak firman Tuhan dengan baik kalau kita sungguh-sungguh merasa bahwa firman Tuhan itu penting buat saya. Saudara sekalian, kita perlu menyadari sungguh bahwa firman Tuhan itu penting. Kalau kita hendak menginginkan satu informasi untuk diri kita akan menganggap bahwa informasi yang akan disampaikan sehubungan yang kita cari itu sesuatu yang penting. Kita akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Saya pernah menyampaikan, saudara sekalian, kalau kita misalnya ingin mencari tentang sesuatu di YouTube, kita akan buka dengan semangat, kemudian kita arahkan mata kita arahkan telinga kita arahkan pikiran kita. Kalau satu kali putar kita merasa belum paham, kita akan putar ulang sampai kita paham. Nah, saudara sekalian, demikian juga dengan mendengar firman Tuhan. Kita harus antusias. Kita harus memberikan telinga kita, hati kita, pikiran kita untuk firman Tuhan. Karena kita menganggapnya penting, saudara sekalian. Saudara, orang kadang gagal melakukan firman Tuhan karena memang dia tidak tahu apa yang mau dilakukan. Dia bukan pelaku firman karena tidak tahu apa yang akan dilakukan. Karena dia hanya mendengar, kemudian dia tidak mengerti tentang firman yang dibaca, tentang firman yang disampaikan, saudara sekalian. Dan biasanya orang sudah merasa cukup pada saat dia sudah ibadah, kebagian firman Tuhan sudah dengar,
tapi tidak tahu, tapi tidak paham, tapi tidak mengerti dan tidak coba mencari tahu untuk bisa memahami dan mengerti. Ya memang saudara sekalian, kita mungkin tidak akan paham seluruh khotbah, seluruh firman yang disampaikan, seluruh firman yang kita baca. Tetapi pasti ada hal-hal yang bisa kita pahami, yang bisa kita mengerti, dan itu yang akan kita lakukan. Mungkin pada saat kita membaca firman Tuhan, kita akan bisa menangkap Tuhan menegur kita apa, Tuhan memberikan kepada kita penghiburan apa. Itu yang kita tangkap dan kemudian kita berusaha untuk melakukannya. Nah saudara, untuk menjadi pelaku firman memang tidak mudah. Perlu satu komitmen. Kadang pada saat kita sudah membaca firman Tuhan, di dalam kehidupan nyata ada tantangan, ada persoalan yang Tuhan izinkan untuk kita mengaplikasikan, untuk melakukan firman yang kita baca, yang kita dengar. Tetapi kadang-kadang kita tidak bisa melakukannya karena kita kecewa bahwa firman Tuhan itu tidak sesuai dengan kehidupan nyata kita. Saudara, mari kita punya komitmen yang besar untuk melakukan firman Tuhan. Dari yang kita baca, dari yang kita dengar, kita bertekad. Kita mau melakukan apa? Melakukan firman apa yang kita dengar, firman apa yang kita baca. Kemudian waktu kita gagal melakukan, baiklah kita ulangi lagi, kita berkomitmen sampai kita bisa melakukan firman Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita, sehingga kita akan menjadi pelaku-pelaku firman. Karena seorang yang menjadi pelaku firman, dia akan dikenan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, jangan heran bila nanti saatnya ada orang-orang yang melayani Tuhan, melayani demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, melakukan mujizat demi nama Tuhan, tapi ternyata tidak masuk ke dalam kerajaan surga karena dia hanya menyebut-nyebut, memanggil-manggil nama Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Saudara, kalau saatnya itu tiba, itu tidak bisa diulang, saudaraku sekalian. Itu tidak bisa diulang. Kalau kita gagal naik kelas masih bisa diulang, saudara sekalian. Kalau kita gagal membuat kue masih bisa diulang. Tapi pada waktu kita sudah ada di hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan kehidupan kita, tidak bisa lagi diulang. Jadi pada hari ini kita akan mengambil keputusan bahwa saya akan menjadi pelaku firman. Karena pelaku firmanlah yang melakukan kehendak Tuhanlah yang akan dikenan, yang akan disetujui, yang akan diizinkan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak bisa nanti saudara katakan, Tuhan, berikan aku kesempatan kedua hidup di bumi. Tuhan akan katakan, sudah ada firman yang mengingatkanmu. Kenapa engkau tidak menjadi pelaku-pelaku firman? Tidak ada lagi kesempatan bagi kita, saudara. Oleh karena itu, selama kita hidup di dunia, mari kita gunakan hidup kita sebaik-baiknya untuk mendengar firman, untuk menggumuli firman, untuk berjuang melakukan firman, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan. Kemudian saudara sekalian, siapa lagi yang dikenan? Hamba yang dikenan masuk dalam kerajaan surga. Yang kedua, yaitu mereka yang memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan.
Di dalam bagian terakhir perikop ini dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, Tuhan akan berterus terang. Berterus terang ini berarti jelas, bisa didengar, bisa disaksikan oleh setiap orang apa yang dikatakan Tuhan itu. Apa yang dikatakan Tuhan? Aku tidak pernah mengenal kamu. Ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kata mengenal di sini berarti memang mengetahui, ya, karena diberitahu, karena mengamati, karena mengenal secara pribadi melalui pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak diperkenankan masuk ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan secara pribadi melalui pengalaman bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, tentu kita tidak mau ditolak oleh Tuhan, di mana Tuhan berkata dengan terus terang bahwa Tuhan tidak mengenal kita karena kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, persekutuan yang intim dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, sehingga kita mengenal Tuhan melalui pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, semasa Tuhan Yesus hidup di dalam dunia, Tuhan Yesus telah memberikan satu teladan yang indah, yaitu Tuhan Yesus mengambil waktu bersama dengan Bapa di surga. Pagi-pagi betul, waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus bangun dan dia pergi ke tempat yang sunyi, kemudian dia berdoa di sana. Saya yakin bahwa doa Tuhan Yesus bukan doa permohonan semata. Kita seringkali berdoa kepada Tuhan adalah doa-doa permohonan semata. Kita minta ini, kita minta itu, ya, minta yang lainnya juga, saudara sekalian. Saudara, di dalam persekutuan dengan Tuhan, itu bukan berarti kita hanya meminta. Kita bukan hanya berdoa meminta, tetapi kita juga mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita. Di dalam persekutuan kita berbicara kepada Allah melalui doa, melalui pujian, dan kita mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan dan hati kita yang disucikan oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita mengenal Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan karena kita memiliki persekutuan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita selama ini, saudara sekalian? Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan? Seringkali orang mengabaikan persekutuan dengan Tuhan. Orang lebih senang untuk bekerja, melakukan aktivitas ini dan aktivitas itu, dan mengabaikan namanya persekutuan dengan Tuhan. Bahkan ibadah-ibadah dilewatkan karena ada banyak hal yang dikerjakan. Saudaraku yang terkasih, mari kita akan membangun persekutuan dengan Tuhan, persekutuan yang intim dengan Tuhan, melalui doa pujian kita, melalui doa pengampunan kita, karena kita mengenal Tuhan yang mengasihi kita, yang menginginkan kita melakukan hal-hal tertentu, tetapi kita tidak melakukan. Kita mendukakan hati Tuhan, sehingga kita berdoa memohon pengampunan Tuhan karena kita telah mengecewakan Tuhan. Kita boleh berdoa
memuji-muji Tuhan. Kita juga boleh menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan memberikan kekuatan untuk hidup bagi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan sehingga Tuhan disenangkan. Ini tidak mudah, tapi biar kita bertekad. Mulai hari ini, yang sudah lama tidak melakukan persekutuan yang intim dengan Tuhan, yang sudah lama tidak beribadah, mari siapkan waktu saudara untuk beribadah, bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Yang sudah lama tidak membangun saat teduh pribadi dengan Tuhan, hari ini lakukan supaya kelak saudara tidak menyesal. Karena Tuhan mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Betapa sedihnya kita, saudara sekalian, kalau sampai pada harinya Tuhan mengatakan kepada kita, aku tidak pernah mengenal kamu. Kita sedih dan kita pasti malu. Saya teringat, saudara sekalian, pada seseorang. Orang itu memang pernah bersama-sama dengan satu orang, saudara sekalian, di dalam beberapa waktu lamanya. Memang tidak terlalu lama, tapi saya yakin bahwa mereka sempat kenal. Dia mengatakan, aku ketemu si ini, kemudian aku sapa. Di banyak orang dia bertanya kepadaku, siapa aku? Waduh, malu. Nah, saudara, itu baru seperti itu. Kalau sampai pada harinya Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, betapa sedihnya, betapa malunya kita. Hari ini belum terlambat bagi kita untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Hidup kita memang sangat dekat dengan kematian. Yang muda tidak bisa berkata bahwa yang rambutnya putih, yang usianya lebih tua akan berangkat ke kuburan. Setiap kita dekat dengan apa yang disebut dengan kematian. Oleh karena itu, selama masih ada waktu, kesempatan, mari kita bangun persekutuan dengan Tuhan, persekutuan yang intim, sehingga kita boleh dikenal masuk di dalam kerajaan Allah. Saudara, pagi ini saya tidak mengatakan bahwa saudara diselamatkan masuk di dalam kerajaan Allah karena perbuatan baik, bukan. Tetapi iman akan nyata dalam perbuatan. Iman akan sungguh nyata lewat buah-buah hidup kita. Kalau hanya ngaku-ngaku percaya kepada Tuhan Yesus, banyak. Tetapi iman yang hidup, iman yang dinamis akan nampak dalam perbuatannya, yaitu hidup menjadi pelaku-pelaku firman yang memiliki hubungan yang intim, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Mari saudara sekalian, kita renungkan firman Tuhan ini baik-baik, supaya kelak kita tidak menyesal pada harinya. Hari pernyataan itu Tuhan mempersilahkan kita, Tuhan menyetujui kita, Tuhan memperkenan kita, mempersilahkan dengan senang hati untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Tolong kami menjadi pelaku-pelaku firman yang berkomitmen hidup berkemenangan, juga membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, berkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kristus, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian doxa.
dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, selamat pagi dan tetap jaga kesehatan serta Tuhan memberkati kita semua. Amin.